Terus ini cara melawan takabur, cara melawan takabur seperti tadi mulai disebut wasat logotis jalan. Ini kita kitab Bunyah terus di bab di Ihya diulang lagi bab seperti ini hampir semuanya sama. Cara ngendikan ulama semuanya seperti itu. Makanya kemungkinan kiai alim jadi garis lurus itu kecil. Tapi buatan masalah garis lurus teng NU buatan mesti buatan kenal dan saya juga nggak pernah berpolemik. Artinya bergaris lurus begini nih. Saya ini baca hadis banyak dan dari baca banyak itu ada hal-hal yang memang kita harus ngambil sikap, termasuk sikap tidak ngambil sikap. Saya ulang lagi, sikap tidak ngambil sikap. Misalnya berteman orang fasik itu ya macam-macam. Kita sebagai fakih ya, sebagai orang yang mengkaji fikih itu memang fasik itu dibeda-bedakan ya. Ada fasik yang dia ada sholat subuh, ada sholat zuhur, terus dia mungkin sering zina dengan lonte, dengan macam-macam. Lonte lah, contohnya nggak punya suami. Ini fasik masih kategori fasik pasif, artinya dia fasik, tapi hak adamnya masih rendah. Ini boleh kamu nggak bersikap tegas. Tapi kalau fasiknya itu menzinai istrinya orang, fasiknya itu menculik anak-anak atau membunuh orang, atau fasik mencuri harta orang. Ini tentu kita harus tegas, meskipun tanpa menvonis orangnya, tapi hukuman perilakunya harus tegas. Saya ulang lagi, jangan karena kitab ini kitab Nasihatul Ibad ini kan pas tepaan saja beliau ngendikan tentang haramnya ketakabur dan cara mendidik takabur itu begitu. Setiap orang dipandang lebih baik. Saya ulang lagi, setiap orang dipandang lebih baik. Tapi masalah kita secara fikih adalah bahwa orang itu punya kewajiban. Di antara kewajiban itu nahi mungkar. Dalam tema-tema seperti ini mungkin orang-orang yang garis lurus, orang-orang yang mungkin di ormas-ormas keras lebih baik. Caranya gimana? Tadi kita milah-milah sesuatu yang efeknya itu muta'adiyah, sesuatunya itu efeknya kemana-mana. Misalnya begini, ini rungokno tenan, awas nak salah rokok. Begini misalnya, Rasulullah itu pernah ngendikan gini, dosa paling besar itu apa? Nabi pertama jawab al-isyrak billah, syirik. 2, qatlun nafsi, membunuh. 3, antuzaniyat bihalilati jarik, menzinai istri tetangga kamu atau umumnya istrinya orang lain. Sehingga dalam Islam tidak ada orang membunuh orang lain terus kemudian ditakwil. Jangan-jangan punya motif yang positif, tidak bisa, ini kriminal, loh. Makanya jangan sembarangan kamu bilang misalnya kita harus berbaik-baik orang fasik, bisa saja nanti husnul khotimah. Fasik yang mana? Urusan husnul khotimah itu urusan Tuhan. Tapi kalau fasiknya ini dengan cara yang muta'adiyah, yang efeknya itu merugikan orang lain. Kowe iso nyabari orang yang menculik anak kamu, yang menculik istri kamu. Tapi kamu bisa mensabari orang yang enggak pernah sholat subuh. Saya ulang lagi, kowe iso kan nyabari orang enggak sholat subuh, enggak sholat zuhur, bisa kan? Tapi nak menculik istri kamu, anak kamu, tidak bisa. Syariat pun mengatakan tidak bisa. Orang membunuh orang lain ada kisos. Orang menzina setelah kawin ada rajam. Bahkan orang yang menculik, menggarong dan membunuh itu nggak boleh langsung dibunuh. Itu ada yang dicongkel matanya, yang disalib macam-macam. Harus keras hukumannya dalam hukum Islam. Makanya nggak boleh ngaji satu kitab hanya karena satu kitab terus kita ngaji terus tawadhu. Ambek wong sing mateni bojomu ya tawadhu. Ambil benteng jenenge ora tawadhu tapi kok. Jelas ayat iki innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan ayyuqtalu aw yusallabu, bukan kita dibunuh tapi apa? Disalib. Au tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfau minal arad. Sebelum disalib tangan kanannya misalnya dipotong, tangan kirinya dipotong atau selang-seling tangan kirinya dipotong, tangan kanannya dipotong. Autokoto aidihim wa arjuluhum min khilaf. Min khilaf itu di apa? Diselang-seling. Itu hukumannya keras sekali. Itu juga misalnya maling yang melebihi 1000 dinar. Meskipun kita tidak bisa melakukan hukum itu karena kita di negara Pancasila, itu nggak masalah. Kita tidak melakukan itu. Tapi kita tahu kadar emosinya Allah, kadar dukanya Allah dan Rasul. Saya ulang lagi ya. Saya pernah ngomong ini, matur ini di depan kiai-kiai kajian. Jadi begini, maksud saya kenapa saya cerita ini. Kemarin saya juga pas hari apa ya.
tanggal Kamis itu kan tanggal 1 Muharram, berarti Rebu. Kemarin Rebu saya ada acara aswaja di Tayu dengan Gus Yofur, terus saya habis itu ngajar Mahatali di pondoknya Mbak Sahal. Saya ngomong begini, hukum itu kamu tidak harus bisa melakukan, karena untuk mengeksekusi qatil, misalnya pembunuh itu butuh hukum negara. Dalam konteks ini negara Islam, kamu nggak boleh misalnya sama pembunuh anak kamu langsung membalas apa? Membunuh tanpa hukum apa? Lewat hukum negara, memang aturannya gitu. Semua sahabat dulu nggak pernah langsung membunuh pembunuh ayahnya, tapi matur Nabi dan lewat pengadilan, lewat keputusan negara. Itu juga orang zina nggak langsung dibunuh, tapi lewat Nabi dan terserah Nabi memberi hukuman apa. Tapi hukum pokoknya boleh dirajam. Itu aja saya katakan boleh. Kenapa? Berkali-kali orang ngaku zina sama Nabi, kok nangis tok, kok nangkue ngambung tok. Dan beberapa kali disarankan juga halah satarta. Mbok ya kamu tidak usah apa? Bilang, kamu tidak usah ngomong. Jadi tidak langsung dirajam, tapi sekian dikasih. Nah, sehingga terus karena Nabi dulu menyarankan istitar, gak usah ngaku, akhirnya saya ngaku kakian nanti saya bukan. Karena memang dulu prosesnya juga dipenging nopo ngaku. Saya kira usah dipenging wis ngaku kabeh. Makanya saya bilang rajam itu tidak wajib juga, hukumnya begitu. Tapi zaman Nabi pun banyak yang ketika lapor pernah zina sama Abu Bakar, sama Umar disarankan halah satar tahu bidzalik, mana nih, boyau kamu itu istitar, tapi kemudian Anda tobat. Ini penting ya, saya ulang lagi ini penting sekali, karena kalau kamu berdalih negara Indonesia itu tauhid, tidak ada rajam, tidak ada qot'us syariqah, tidak ada macam-macam. Pertanyaannya itu begini loh, setelah hukum rajam tidak ada, hukum qisas sama pembunuh tidak ada. Setidaknya kalau kamu tahu hukumnya qatilun nafsi itu qisas, kamu tahu tingkat murkanya Allah. Kalau kamu tahu tingkat murkanya Allah, misalnya di qisas tidak ada, kemudian negara modern dihukum seumur hidup, kamu harus setuju. Tapi hukum seumur hidup ini kamu bukan setuju karena itu pengganti qisas. Saya ulang lagi, pengganti apa? Enggak, tapi kamu harus setuju piye pantasé wong dolim itu dapat hukuman. Ya pantasé wong dolim itu dapat. Tapi kamu tetap harus yakin kalau qisas lebih baik ketimbang hukum seumur hidup. Tapi jangan lalu kalau ndak qisas terus enggak usah sama sekali. Jangan, itu wong mutung gitu. Napa? Wong napa? Mutung. Dalam kaidah fikih tidak boleh seperti itu. Jadi malah yutroku kullu, la yutroku kullu. Kalau tidak bisa ideal, ya jangan sama sekali. Guling-gilingan, nak orang yang berbuat zalim, lahum fid dunya khizyun, di dunianya harus dapat dihina. Begitu juga menyangkut lonte, sundel dan sebagainya, copet. Misalnya ada orang jadi lonte karena ini negara modern, demokratis, nggak ada hukumannya, itu urusan hak asasi manusia, apalagi dia tidak punya suami. Oke, itu urusannya. Tapi kemudian delalah tonggo-tonggo ini nyebut itu lonte, sundel, WTS, terus maling, copet, germo, wajeng elek-elek lah. Cara wong nganggur ya sampah masyarakat, gendut, macam-macam lah. Itu meskipun kita yang kiai, saya ulang lagi, kita yang kiai kan bobo soleh tenan memang nak ngomong terukur. Terukur manane sing wis ngomong lonte akeh kene bebo menang sehingga kita kecelok cangkem apik gitu. Mas oke bebo soleh, kamu harus kuat ilmunya, itu bagus ketika masyarakat menvonis itu lonte, sundel, maling, copet, gendut. Karena ciri utama kesalahan adalah ketika Allah lahum fid dunya khizyun, di dunianya juga harus hina. Termasuk dengan penamaan-penamaan yang meskipun orang tertentu karena dia kiai atau sufi gak perlu melok kecangkeman se ekstrim itu. Tapi biarkan kalau Allah bikin hukum seperti itu, karena ciri utama kesalahan adalah lahum fid dunya khizyun. Kalau salah itu dimaki. Ini penting kalau aturaken kata ngendikane Kanjeng Nabi, Allah itu akan mencabut barokahnya bumi. Jika orang dolim tidak dikatakan dia dolim. Karena nanti kalau salah istilah, misalnya satu kampung itu orangnya beretika semua, khusyuk kabeh, meneng kabeh, omongane apik kabeh. Ana wong lonte jare boten derek-derek. Ana copet jare niku boten copet. Niku tiang kreatif sing gawe. Ana lonte jare, wah niku tiang laris. Wah yo repot nih. Jadi lonte laris dari niku tiang.
tiang laris dari orang di koyo dhisik ana ide lonte dibacakno wanita harapan. Mohon yo dadi repot. Makanya saya pernah bersaksi betul ini saya berhadapan-hadapan. Ada orang yang aid karena frisek ya, bukan aid karena kecelakaan bekasnya jarum atau bekasnya gigitan atau apa pokoknya karena benar-benar frisek ya, seks bebas ngawur. Ada dokter itu konsultasi sama ulama. Kemudian saya pas di situ ada beberapa ulama, ada beberapa kiai pasti. Si dokter tadi orangnya sangat nasionalis ya, dia ada gak mati mikir lah pentingnya agama. Dia tanya, Pak Kiai sekarang kedokteran baru nyari obatnya aid gini-gini dan kita ikut terlibat penelitian gini. Dia bangga sekali menceritakan ikhtiar untuk mencari obatnya aid. Kiai ini terkenal ramah sekali, terkenal sopan, terkenal nggak pernah ngedikan keras. Tapi di luar dugaan saya pun tidak pernah menduga kalau Kiai tadi jawabnya gini. Wong zina sak karepe dhewe iku wong maksiat. Pangeran kepen ngukum sampean kepen ngobati. Kono nak sampean kepen nantang kersane pangeran. Oh nangis dokternya. Dia agak ngira kalau kiainya jawabnya seperti itu. Sama orang copet itu kan merugikan orang banyak. Nggawa bojone wong zina merugikan orang banyak. Kemudian masyarakat kita sudah menghukum dia sundel, dia copet nak menotobat. Setidaknya ini enggak jadi karakter yang dimaklumi. Kalau perilaku ini dimaklumi kan malah repot kita. Anak kita zina tidak merasa salah, istri kita, saudara kita, karena merasa di situ nggak diperlakukan secara sinis. Barokahnya diperlakukan secara sinis kan lumayan, ada ketakutan. Paham ya? Paham ya? Nah seperti ini ya biarin Allah bikin hukum lahum fid dunya khizyun, di dunianya pasti ada unsur hina. Entah kadarnya gimana itu terserah pangeran. Misalnya kalau orang bodoh jadi imam, macamnya surat sih lagi Fatihah, terus dikeluarkan dari masjid, wong bodoh jadi imam keben. Nak rata ono kejadian itu, wong bodoh-bodoh pede, terus imami nyanyi Indonesia Raya kan yo repot. Paham? Jadi kita ini harus mikir juga. Mergo masyhur gitu. Ana wong saking bodhone iku mau belajar fikih, kok fikih kabeh ana khilaf. Bareng dene mondok Mekah, nek Mekah mau dolanan tok. Tiap takoki masailul fikih disebut fihi qaulani. Ini ada dua pendapat. Wong pertama ngirane alim kabeh. Wong kok kabeh roh iku ana khilaf. Terus harus sing mangkal takoki. Mbah, hukume demenan fihi qaulani. Berarti Arab. Barwan demenan kok fihi. Kalau tadi demenan dan rokok ngawur, demenan itu hukumi fihi. Kau lah, kau ini aku mau latihan ibu-ibu alim, alim tapi ibu-ibu alim. Paham ke? Sehingga dalam banyak hal misalnya riba, saya tidak mengatakan bunga loh riba. Riba itu dengan bunga itu kadang sama, kadang enggak. Pokoknya riba. Apa jelas ngendikan? Jika kamu tidak meninggalkan riba, maka fa'zanu biharbin minallahi wa rasulih. Kamu harus beri pengumuman kalau orang yang riba itu sama dengan memusuhi Allah dan Rasul dan menantang perang. Jadi fa'zanu biharbin minallahi wa rasulih. Harus jelas. Paham ya? Dari sekolah suwon kayak ngerasani itu. Ngerasani itu hukumnya haram. Tapi Allah ila yaumil kiamah apa gawe wong ngerasani itu banyak. Mergo nek gak ono ngrasani iku wong maksiat ku yo penak, ora ono pengadilan sosial. Ora ono pengadilan apa? Sosial. Tapi nek ono sing ngrasani kan ini jadi kontrol. Dia jadi napa? Nggih, misalnya ono hamil di luar nikah. Oh, ini produk gagal. Oh, kena apa rabi kesusu lah kena kan akhirnya satu keluarga malu, terus mereka yang belum kena di komitmen jangan kena supaya tidak malu di depan masyarakat. Ini barokah sekali pengadilan-pengadilan seperti ini. Nah, untuk yang kiai, yang imam masjid, yang kecelok khusyuk, tokoh masyarakat, mau mereka itu gelar tokoh rujukan, ya kudu ibu-ibu cangkem apik. Ibu-ibu tapi kejo tenanan. Kamu harus tetap membiarkan cangkem-cangkem elek ini berkeliaran karena ini pengontrol, apa? Tapi gue wong kiai kecelok terbana, Jumatan minyakan terus. Kan jur apa antas melok cangkem elek. Ibu-ibu khusyuk, ibu-ibu anteng. Tapi kayak kudu dukung, no? Pergerakan cangkem, no? Elek. Jadi kita trik dari kiai alim, paham? Enggak ya kayak ibu-ibu, no? Ibu-ibu kayak kulo. Pokoknya sementing
Pokoke koyo kula ngeten kudu anut. Lha pancen ngoten. Kula wingi termasuk matur teng aswaja teng tali matur ngoten. Rasulullah itu unik, figur yang unik. Misalnya begini. Mustafa kok mati ngombe Mustafa ya pantes ya. Apa? Zait gak pantes. Zait itu sama soleh ya agar berdoa. Pokoknya ana wong mati mergo oplosan. Nah, elek wong mati ini mergo oplosan. Lho kula nate ngalami. Mati mergo ngombe oplosan. Kadang-kadang ini gue ya soleh, kadang bae soleh malah majelis taklim. Putune kurang ajar, ngombe oplosan mati. Mati tenan. Mati ra urip niku. Walhasil rame. Piye jelas matine ku oplosan. Wong seksine ada dan komunitas grupnya ada, ono sing setengah mati, ono sing mati tenan. Ya terus kemudian ada yang tanya saya, Gus, kampung saya ngalami seperti itu, saya ini kiainya di situ, sebaiknya saya nyolati apa enggak? Saya takoki, itu termasuk kitab tak enggak di situ. Paling top, Gus. Soalnya kata orang-orang saya ini kiai induknya. Ngene ae, satpan-satpan ning kono utawa wong-wong petani biasa iku kon salat wis 5 tak 6 go syarat. Sing kowe mbek ora salat. Ya sing kowe mbek ora salat. Ayo iki ketok, napa? Begini logikanya begini. Ini rumah tenan. Awas nak salah rokok. Janazatu muslim. Loh ini saya ngomong di depan para kiai. Ini penting saya aturkan, bukan karena saya sombong. Ciri khas kebenaran fikih adalah diomongkan di depan banyak. Kemudian dikontrol ahlul ilm. Kalau ahli ilm nanti tawatus setuju ini biar jadi hukum konsensus. Kalau enggak biar dibatalkan bahwa Gus Pak kemarin sesat menyesatkan biar dibatalkan oleh kiai-kiai itu. Paham ya? Makanya statementnya orang alim harus di depan para orang alim. Enggak boleh hanya diomongkan santrinya saja. Nanti kalau salah kan santrinya enggak berani. Makanya saya itu malah pede. Kalau saya malah kebalikan. Saya tuh kalau matur di depan kiai kajian, misalnya ada acara muludan, kiai kajian rawuh semua, saya malah pikir pikiran saya, nak salah, saya kontrol. Aku rapede malah mulang di sini. Salah nyurah konangan, bener ya. Orang untuk penghargaan, jadi dianggap. Jadi ya biasa ya. Ya, tapi kan ibadah, ya. Mulang itu ibadah. Begini logikanya. Ini kalau matur bolak-balik, sangat di mana-mana matur ini. Komunitas gendo atau orang fasik atau pemabuk itu kalau kita tidak datang, kita maknanya orang soleh atau orang yang sedang soleh pokoknya apil. Mereka kan nanti takutnya punya kefiah baru. Nah koncone minum mati kok digolekno whisky ya, kowe dhisik tuku kelaran tuku Petrus, kok Petrus saiki kenangan ke mati tak ombeni whisky. Untuk pas mati agak digeludungno. Dengan orang-orang soleh tetap datang, setidaknya kefiah Islamiyah ini terjaga. Ya didusi, dikafani, disolat. Si piye-piye ini janazatu muslim, janazahnya orang Islam. Ini saya ngomong di depan para kiai. Sehingga tradisi Islam terjaga. Wes kowe gelol lah mbek sing mayit. Tapi piye-piye kita itu khawatir ada tradisi tandingan, yaitu kalau kita tidak datang kemudian dikelola ala orang fasik. Dikopi ambek arak atau digelundungno. Begini cekinan, remi, repot. Wes cara kula, wes tahlil bid'ah lah, ten gremeng tahlil lah. Anggap ae ini penolak ceki, wes. Wes kan gremeng lah, wes gak ono hadis sunah Rasulullah. Wong zaman Nabi ben tahlili sapa, Nabi jelas warga kok tahlil ngenyek wong. Karo dene zaman iku ono mutir ngundang sapa. Tapi kira rasa yakin nak tahlil ku ono tuntunan, kowe golek hadis sokai gawe-gawe tahlil kok ono hadise sokai. Wis biasa ono anggere lakon. Awal takok tiyang, Gus, Anda ini orang alim. Sing takok nggih rodok sunah Rasul. Kenapa datang di acara tahlil padahal tidak ada hadisnya? Padha cangkem elek kowe ora ono hadise ya. Padha ora ono hadise geger. Enggak ada Nabi ngajari cangkem elek. Berarti sama-sama. Sama-sama Rasulullah teman-teman. Rawanin Rosnon.